Assalamualaikum teman-teman. Halo, kembali lagi dengan saya Nova Oktaviani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara menginput data transaksi perusahaan dan juga data penyesuaian pada Mayap Accounting dalam kasus perusahaan dagang PT Gesti Smart. Nah teman-teman, video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang mana kita sudah selesai menginput neraca saldo, data customer, data supplier, dan juga data inventory PT Gesti Smart. Jadi pastikan untuk menyimak video tutorial sebelumnya ya, agar kalian tidak kebingungan saat menyimak video ini. Nah teman-teman, sebelumnya kita cek dulu neraca saldo yang sudah kita masukkan pada video sebelumnya. Kita cek dulu dengan menggunakan menu setup, kemudian klik balance, lalu klik account opening balance. Nah kemarin kita sudah memasukkan opening balance dari masing-masing akun PT Gesti Smart. Nah selanjutnya kita cek dulu untuk akun data customer dan juga data supplier. Untuk mengeceknya kita menuju ke modul card file, lalu klik card list. Nah ini ada macam-macam data customer dan data supplier yang sudah kita masukkan pada video sebelumnya. Nah di sini untuk data customer sendiri ada Anggun Elektronik, Fauzi Elektronik, Niki Elektronik, dan juga Rama Elektronik. Kemudian untuk supplier ada CV Makmur Jaya, ada PT Bumi Pertiwi, dan juga PT Sentosa. Nah kemudian kita cek untuk data inventory, kita menuju ke modul inventory, kemudian klik item list. Nah di sini ada tertera item atau barang yang sudah kemarin kita record pada Mayap Accounting. Di sini ada TV dan juga ada AC. Kita klik close untuk kembali ke tampilan Command Center Mayap Accounting. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana memasukkan atau berdasarkan macam-macam bukti transaksi. Nah sebelumnya nih teman-teman, kita perlu memastikan dulu pengaturan link account kita apakah sudah benar, agar ketika kita menginput proses jurnal yang memerlukan beberapa pencatatan, maka Mayop dapat memprosesnya secara otomatis dalam satu tahap saja. Nah untuk mengecek link account, kita ke menu setup, kemudian klik link account, lalu pilih account and banking account. Nah ini adalah link account dari account and banking account. Nah di sini untuk equity account for historical balancing ini dapat kita atur pada akun retain earning atau historical rebalancing apabila kita memiliki akun historical rebalancing. Nah kemudian untuk akun bank account for alternate payment ini kita atur saja cash in bank, kita atur saja untuk cash in bank. Kemudian untuk bank account for undeposited funds ini kita atur saja untuk link account untuk petty cash. Nah kemudian kita klik OK. Kita ke link account yang selanjutnya, yaitu link account penjualan. Kita klik sales account. Nah di sini ada link account untuk tracking receivable, ini kita atur account receivable. Kemudian untuk bank account for customer receipt ini kita klik cash in bank. Nah kemudian pada bagian ini kita klik I check break on sale apabila kita ingin membebankan beban penjualan pada atas penjualan kita, beban angkut penjualan atas penjualan kita. Nah di kasus Gesti Smart ini kita tidak membebankan beban akun penjualan, oleh karena itu tidak kita centang. Kemudian kita mengklik I track deposit collect from customer, ini apabila kita menerima uang muka penjualan dari pelanggan. Kemudian kita mau klik I give discount for early payment, ini apabila kita memberikan diskon penjualan. Lalu kita mengklik access charge for late payment, ini apabila ada denda keterlambatan dari pembayaran. Nah ini kita kosongi saja, kemudian kita klik OK. Nah selanjutnya kita atur setup link account untuk purchase account. Nah kita klik purchase account. Nah di sini liability account for tracking payable, ini kita atur account payable. Kemudian untuk bank account for paying bill ini kita atur cash in bank.
Nah, pada bagian I can receive items without a supplier bill, ini kita kosongi saja. Kemudian di bagian I pay freight on purchase, ini apabila kita terdapat biaya angkut pembelian. Nah, di sini kita centang, kemudian kita linkkan dengan akun freight paid, yaitu beban angkut pembelian. Nah, kemudian untuk I track deposit paid to supplier, ini biasanya yaitu berupa uang muka pembelian atau supplier deposit. Kemudian pada bagian I take discount for early payment, ini apabila ada potongan pembelian. Kemudian pada I pay charge for late payment, ini apabila ada denda keterlambatan pembayaran. Oke, kita sudah selesai mengatur link account. Lalu kita klik OK untuk kembali ke tampilan Command Center. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke tahapan proses memasukkan data transaksi dari perusahaan PT Gesdi Smart ini. Nah, sebelumnya kita buka dulu file bukti transaksi dari PT Gesdi Smart. Nah, ini adalah data transaksi PT Gesdi Smart pada bulan Desember. Nah, langsung saja kita ke dokumen transaksi nomor 1, yang mana di sini ada bukti pengeluaran kas dengan cek. Nah, dari bukti pengeluaran kas ini dapat kita ketahui bahwa PT Gesdi Smart mengeluarkan uang sejumlah 4.500.000 kepada karyawan PT, yang dibayar kepada karyawan PT Gesdi Smart Pemalang untuk pembayaran gaji karyawan bulan lalu, yaitu bulan November 2011. Nah, pada terkait dengan transaksi dokumen transaksi nomor 1 ini kita menggunakan modul banking. Nah, pada Mayap Accounting kita menuju ke modul banking, kemudian kita klik pada menu spend money untuk merecord dari bukti pengeluaran kas dengan cek ini. Kita klik spend money. Nah, pada bagian pay from account ini kita klik cash in bank. Sudah benar ya, kita klik cash in bank. Kemudian untuk cek number kita isi dengan nomor cek, yaitu CP12001. CP12-001. Kemudian untuk date atau tanggal kita isikan tanggal buktinya, yaitu 1 Desember 2011 dengan amount jumlah yaitu sebesar 4.500.000. Nah, kemudian pada bagian memo ini kita isikan keterangan, yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, kemudian pada kolom account ini kita pilih expense payable, karena untuk bukti pengeluaran kas nomor cek 1 ini terkait dengan pembayaran utang gaji, yaitu yang mana terkait dengan akun expense payable atau akun utang beban. Di sini kita cari akun expense payable kelompok akun 2. Oke, kita klik use account. Nah, kemudian untuk amount-nya kita isikan sejumlah pembayarannya, yaitu 4.500.000. Nah, untuk teks inklusifnya kita hilangkan centangnya. Nah, kemudian kita klik record. Nah, di sini kita tidak bisa merecord karena kita belum menambahkan kartu dari karyawan. Jadi di sini pada bagian card ini kita tambahkan terlebih dahulu kartu karyawan ya. Kita klik drop down, kemudian kita klik new untuk membuat kartu baru. Di sini kita kita namai kartunya dengan kartu karyawan. Kemudian di card type kita pilih employee, kita pilih karyawan ya. Kemudian kita oke untuk membuat kartunya. Oke, nah di cardnya kita pilih karyawan. Oke, nah kemudian kita klik record. Nah, jadi transaksi tadi sudah terrecord. Kita klik jurnal untuk mengeceknya. 1
tanggalnya yaitu 1/12/2011. 1. Nah, di sini sudah tertera transaksi pembayaran gaji, utang gaji yang sudah kita masukkan tadi dengan kreditnya yaitu cash in bank, kemudian debitnya yaitu expense payable. Kemudian kita klik close untuk kembali ke tampilan command center. Kemudian langsung saja kita ke dokumen transaksi nomor 2. Untuk dokumen transaksi nomor 2 ini yaitu ada voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil ini yaitu berupa pembayaran pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, pembayaran ini yaitu kepada percetakan buletin Jahat Sinar Pelangi Dr. Pemalang. Nah, langsung saja untuk transaksi nomor 2 ini kita menggunakan modul account yaitu record journal seperti biasa. Kita klik record journal entry pada modul account. Di sini kita klik record journal entry. Nah, kemudian untuk general journalnya kita ikuti nomor otomatis saja. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal transaksinya tanggal 2 Desember 2011. 2 Desember 2011. Kemudian memonya yaitu keterangannya pembayaran brosur iklan. Nah, kemudian untuk akun yang terkait pada kolom account ini kita klik advertising expense karena karena berupa pembayaran beban iklan. Kita cari advertising expense. Ini kita klik use account. Nah, kemudian debitnya yaitu senilai 725.000. Kita klik 725.000. Kemudian untuk kreditnya yaitu terkait dengan akun petty cash karena di sini menggunakan voucher kas kecil. Kita klik drop down, kemudian kita cari petty cash, lakukan double klik, kemudian pada kreditnya yaitu senilai 725.000. Kemudian kita klik record. Nah, lalu kita langsung ke bukti transaksi nomor 3. Nah, teman-teman, untuk bukti transaksi nomor 3 ini kita gunakan modul sales. Kenapa kita gunakan modul sales? Karena transaksi ini yaitu pelunasan piutang, yang mana piutang ini terkait dengan penjualan dari PT Gestismart. Nah, langsung saja kita menuju ke modul sales, kemudian kita klik receive payment. Nah, kemudian pada bagian deposit to account ini sudah benar cash in bank. Lalu customer, untuk customernya kita klik tanda panah drop down, kemudian kita pilih Rama Elektronik karena kita menerima pembayaran dari Rama Elektronik. Klik 2 kali. Nah, kemudian pada amount receive ini kita isikan senilai jumlah pelunasannya yaitu 159.500.000 rupiah. Nah, kemudian untuk payment methodnya, pada bagian payment method ini kita pilih cek karena di sini cek, kita pilih cek. Kemudian untuk memonya yaitu kita ganti penerimaan piutang. Tanggalnya kita ubah tanggal 3 Desember 2011. Kemudian untuk bagian ini di sini kita lihat status open faktur F1112 yang mana menandakan bahwa kita maksudnya PT Gestismart ini masih mempunyai piutang atau tagihan kepada PT Rama Elektronik. Nah, pada bagian ini yang mana faktur ini yaitu faktur tertanggal 25 November 2011 sebesar Rp159.500.000. Nah,
pada bagian ini kita perlu mengisikan kolom amount applied. Nah, pada bagian amount applied ini kita klik yang mana sesuai dengan jumlah yang ada pada kolom amount received. Nah, sesudah kita pastikan kesamaan dari amount received dan juga amount applied, kita klik record untuk menyimpan transaksinya. Nah, kita klik jurnal untuk melihat. Nah, di sini sudah tertera penerimaan piutang, yakni debit cash in bank, kemudian kreditnya yaitu account receivable. Langsung saja kita klik close untuk langsung menuju ke bukti transaksi selanjutnya. Bukti transaksi selanjutnya yakni ada bukti pengeluaran kas dengan menggunakan cek, yaitu berupa pembayaran kepada kantor PLN untuk pembayaran rekening listrik dan juga telepon. Nah, terkait dengan dokumen transaksi nomor 4 ini, kita kembali menggunakan modul banking, kemudian kita klik spend money. Nah, di sini kita masukkan informasi sesuai dengan informasi pada bukti pengeluaran kas di sini. Nah, untuk pay from account-nya sudah benar cash in bank. Kemudian untuk cek number-nya yaitu nomor ceknya CP1202 CP12-002, kemudian date-nya yaitu tanggal 3 Desember 2011, lalu amount sejumlah Rp2.865.000. Kemudian pada bagian memo ini kita isikan pembayaran beban listrik dan telepon bulan November. Nah, kemudian untuk account yang terkait, ini kita pilih expense payable. Kenapa expense payable? Karena di sini PT Gestismart ini membayar rekening listrik dan telepon, tagihan listrik dan telepon untuk bulan November. Jadi kita menggunakan akun dari expense payable. Kita klik expense payable, kemudian klik use account. Nah, kemudian kita klik record. Nah, di sini kita belum bisa merecord transaksi ini karena kita belum memasukkan kartu untuk pembayarannya. Nah, kita buat kartunya terlebih dahulu dengan klik tanda panah. Kemudian kita klik new. Untuk card type-nya kita pilih employee atau bisa personal. Untuk name-nya kita pilih kantor PLN dan Telkom, PT Telkom. Nah, kemudian kita untuk designation-nya kita pilih company, lalu kita klik OK. Nah, pada card kita pilih tadi yang sudah kita buat, yaitu untuk kantor PT Telkom, PLN dan juga Telkom. Kemudian kita klik record. Nah, di sini untuk kita lihat ke jurnal. Nah, di sini sudah ada transaksi yang baru kita masukkan, yaitu pembayaran utang beban listrik dan juga beban telepon senilai Rp2.865.000. Kemudian langsung saja kita ke bukti transaksi nomor 5. Nah, pada bukti transaksi nomor 5 ini yaitu berupa faktur penjualan kopi, yang mana PT Gestismart menjual sejumlah barang kepada Fauzi Elektronik. Nah, untuk transaksi ini kita menggunakan modul sales, kemudian kita klik enter sales.
Nah, yang pertama kita pastikan dulu sales layoutnya, yaitu item. Kita cek dengan menggunakan menu layout. Pada bagian sini kita klik layout. Nah, di sini kita klik item, lalu kemudian klik OK. Nah, sebelumnya kita atur dulu tampilannya agar tidak terpotong. Nah, oke. Nah, pada bagian customer ini karena kita menjual kepada Fauzi Elektronik, kita klik drop down, kemudian kita pilih Fauzi Elektronik, double klik. Nah, kemudian pada bagian term atau terminnya ini kita isi N/30. Kita klik tanda panah. Kemudian ini kita pilih in a given of days. Kemudian untuk balance due days-nya yaitu 30. Nah, kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk invoice, nomor invoice-nya, kolom invoice ini kita masukkan nomor fakturnya yaitu F12-1. Nah, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 6 Desember 2011. Nah, untuk bagian teks inklusif ini kita hilangkan tanda centang. Kenapa demikian? Karena harga jual barang yang kita masukkan ini belum termasuk PPN, sehingga total kas yang diterima nanti akan sama dengan harga faktur ditambah PPN. Nah, jika kotak ini dicentang, maka harga barang yang kita jual sudah termasuk PPN. Oleh karena itu kita hilangkan tanda centangnya. Nah, kemudian kita menuju ke kolom, kita ke bagian SIP. Bagian SIP ini kita masukkan jumlah barang yang kita jual, yaitu untuk TV-nya 9 unit. Kemudian kita klik tab. Untuk item number-nya enter, lalu pilih 365 TV. Kemudian price-nya yaitu 18.500.000. Kemudian untuk totalnya yaitu 166.500.000. Lalu teksnya yaitu PPN. Sudah sesuai. Kemudian kita masukkan barang selanjutnya. Ada 7 buah barang AC86P. Nah, untuk harganya yaitu sebesar 23 juta. Kemudian totalnya 161 juta, teksnya PPN. Nah, kemudian kita bila sudah selesai memasukkan semua data persediaan barang, ini kemudian kita klik record. Nah, untuk melihat jurnal yang tadi telah kita masukkan, kita klik menu jurnal. Nah, di sini tertera account receivable-nya yaitu sejumlah 327 juta, sudah sama ya seperti ya yang tertera pada bukti transaksi. Nah, kemudian kita klik close untuk langsung ke transaksi selanjutnya. Kita langsung ke dokumen transaksi nomor 6. Nah, untuk dokumen transaksi nomor 6 ini pada dasarnya sama dengan dokumen transaksi nomor 5, oleh karena itu kita lewati saja. Kemudian kita langsung ke dokumen transaksi nomor 7 yang mana di sini ada nota kredit. Nah, teman-teman, nota kredit ini menandakan telah terjadi transaksi retur penjualan atau sales retur atas transaksi penjualan barang yang kita lakukan kepada Fauzi Elektronik. Nah, langsung saja untuk sales retur ini kita menggunakan modul sales, kemudian klik enter sales. Nah, untuk customernya ini kita isi Fauzi Elektronik. Kemudian untuk invoice-nya kita isi NK121, NK12-1. Tanggalnya yaitu tanggal 6 Desember 2011. Kemudian langsung saja kita ke bagian SIP. Nah, bagian SIP ini karena ini retur, maka untuk penulisannya kita tambahkan minus pada angkanya yaitu minus. Untuk 365 TV ini ada retur 2 unit. Nah, kemudian untuk item numbernya ini kita pilih TV P365. Kemudian untuk harganya yaitu senilai 18.500. Kemudian totalnya yaitu 37 juta.
kemudian teksnya PPN. Kemudian untuk barang yang kedua yaitu ada AC86P dengan harga 23 juta. Oke, nah kemudian kita ubah dulu karena ini sales retur, maka kita klik tanda panah untuk mengubah tracking sale-nya menjadi sales retur. Nah, di sini kita ubah menjadi sales retur. Oke, kemudian kita klik OK. Begitu pula dengan AC86P. Ini kita ubah tracking sale-nya menjadi sales retur. Kita klik OK. Nah, kemudian kita klik record. Nah, lalu kita lihat yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini ada sales retur sebesar 60 juta, yang mana ini terdiri dari 2 barang untuk TV dan juga 2 untuk AC. Nah, selanjutnya kita perlu meregister sales retur ini. Nah, untuk cara meregisternya yaitu kita menuju ke sales register. Sebentar, kita menuju ke modul sales, kemudian kita klik sales register, lalu klik return and credit. Nah, kemudian kita pilih apply to sale. Nah, di sini kita masukkan ID-nya itu sama seperti NK121. Kita tuliskan di sini NK12-1, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 7 Desember. Tanggalnya yaitu tanggal 7 Desember 2011. Nah, di sini kemudian di sini untuk status. Nah, di sini kita harus memilih apakah yang direktur ini dari penjualan faktur nomor F1125 atau dari faktur 1211. Nah, di sini kita ketahui bahwa nota kreditnya atas faktur F121. Oleh karena itu untuk amount applied-nya kita pilih di baris kedua di sini. Nah, sebesar 66 juta rupiah. Nah, kemudian kita klik record. Nah, langsung saja kita ke bukti transaksi selanjutnya yaitu bukti transaksi nomor 8. Nah, bukti transaksi nomor 8 ini ada voucher kas kecil yang mana Getismart ini membayar kepada toko Indomaret untuk pembelian perlengkapan toko sebesar Rp600.000. Nah, terkait dengan dokumen transaksi ini kita menggunakan general journal biasa, yang mana langsung saja kita ke modul account, kemudian kita klik record journal entry. Nah, di sini general journalnya kita ikuti nomor otomatisnya, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 9 Desember 2011. Kemudian memonya yaitu pembelian perlengkapan toko. Kemudian account-nya di sini account yang terkait yaitu ada account store supplies karena membeli perlengkapan toko, berarti perlengkapan tokonya bertambah. Di debit store supplies sebesar 600.000. Nah, kemudian untuk akun yang terkait selanjutnya yaitu ada akun petty cash. Kemudian di sini di sebelah kredit yaitu 600.000. Kemudian kita klik record. Nah, kita langsung ke transaksi selanjutnya yaitu bukti transaksi nomor 9. Nah, pada bukti transaksi nomor 9 ini ada bukti pengeluaran kas yang mana menunjukkan bahwa ada transaksi pelunasan utang. Di sini kita terlihat ada pelunasan faktur C15234 tertanggal 23 November 2011. Nah, untuk transaksi ini kita menggunakan modul purchase. Nah, kita menuju modul purchase, kemudian kita klik bagian menu pay bill. Nah, di sini pada bagian account di sini sudah benar cash in bank karena kita menggunakan cek. Untuk suppliernya diisikan PT Bumi Pertiwi.
Kemudian untuk cek numbernya kita isikan nomor cek yaitu CP12004 CP12-004, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 9 Desember 2011. Amountnya yaitu sejumlah Rp251.900.000. Nah, di sini untuk memonya kita tulis ada pelunasan hutang. Nah, kemudian pada bagian ini, pada kolom ini, di bagian amount applied, nah pastikan amount applied ini sudah sama dengan amount yang sesuai dengan jumlah amount yang di bagian ini yang kita masukkan tadi. Nah, setelah itu kita klik record. Nah, kita coba klik cek jurnalnya. Nah, di sini sudah tertera tanggal 9 bulan Desember ada pembayaran utang yaitu senilai Rp251.900.000. Nah, selanjutnya kita ke bukti transaksi nomor 10. Nah, bukti transaksi nomor 10 ini berupa faktur yang mana menunjukkan bahwa PT Gestismart itu membeli sejumlah barang dari PT Sentosa. Nah, untuk merecord transaksi ini kita menggunakan modul purchase, kemudian pilih menu enter purchase. Nah, di sini yang pertama kita ubah dulu layout sales layoutnya menjadi layout item. Nah, di sini kita ubah, klik layout, kemudian kita pilih item, klik OK. Nah, kemudian untuk bagian supplier di sini kita pilih PT Sentosa. Nah, untuk terminnya yaitu N/30 kita ubah di sini. Klik OK. Nah, untuk kolom date ini kita ubah tanggalnya yaitu menjadi tanggal 10 bulan Desember 2011. Kemudian jangan lupa untuk menghilangkan tanda centang pada teks impulsif. Nah, selanjutnya kita ke kolom. Yang pertama kolom bill. Kolom bill ini kita isikan jumlah barang yang kita beli. Barang yang kita beli ini ada 11 untuk TV 365 tab. Kemudian pada receipt-nya kita isikan juga 11 yang kita terima. Kemudian back ordernya kita kosongin saja. Lalu untuk item numbernya yaitu 365 TV. Kemudian kita tab untuk price-nya yaitu 16 juta rupiah. 16 juta. Nah, untuk totalnya itu 179 juta. Kemudian PPN-nya yaitu kita isikan di sini, kita pilih di sini untuk PPN-nya. Selanjutnya kita masukkan barang yang kedua yaitu ada 10 unit 10 unit AC P86. AC P86, kemudian harganya yaitu sebesar 19 juta. Totalnya yaitu 190 juta dengan PPN 19 juta. Nah, kemudian jika sudah kita klik record. Kita klik no saja. Nah, kita cek menggunakan klik menu jurnal. Nah, di sini sudah tertera bahwa pembelian kita pada PT Sentosa yang mana kita membeli secara kredit yakni sebesar 402 juta 600. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke bukti transaksi nomor 11. Nah, dari bukti transaksi nomor 11 ini dapat kita ketahui bahwa ada transaksi retur pembelian. Nah, untuk merecord transaksi ini kita menggunakan modul purchase, kemudian kita klik enter purchase. Lalu untuk layoutnya kita pastikan untuk menggunakan layout item terlebih dahulu. Kemudian untuk suppliernya ini kita pilih PT Sentosa. Nah, untuk nomor purchase-nya ini kita biarkan saja seperti ini atau bisa kita ganti dengan nomor NK1.
Kita ganti saja dengan NK strip 1, kemudian tanggalnya itu tanggal 10 bulan Desember 2011. Kemudian untuk pada kolom bill ini kita isi dengan jumlah yang dikembalikan, yaitu di sini ada TV minus 1, kemudian kita tab, lalu untuk item numbernya yaitu TV P365, kemudian untuk harganya yaitu 16 juta, total harga, kemudian PPM sudah. Lalu kita ke barang nomor 2, ada ACP86, kemudian harganya 19 juta sudah. Nah, lalu kemudian kita klik record. Nah, kemudian kita register retur pembelian yang baru saja kita masukkan. Di sini kita klik menu register. Nah, kemudian kita klik apply to purchase. Nah, di sini kita masukkan NK1. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 11 Desember 2011. Kemudian untuk amount applied-nya yaitu kita pilih yang kedua. Karena pada nota kredit di sini tertera yaitu nota kredit atas faktur F05. Kemudian kita klik record. Nah, kemudian kita bisa tahu untuk jurnalnya dengan klik jurnal. Nah, ini adalah jurnal dari transaksi yang tadi baru saja kita masukkan. Langsung saja kita ke bukti transaksi selanjutnya, yaitu bukti transaksi nomor 12. Nah, untuk bukti transaksi nomor 12 ini yaitu ada bukti penerimaan kas yang mana menandakan bahwa ada transaksi penerimaan atas pelunasan piutang dari Fauzi Elektronik. Nah, untuk mencatat transaksi ini kita akan menggunakan modul sales. Kita klik modul sales, kemudian kita klik receive payment. Nah, untuk deposito account-nya sudah benar cash in bank karena di sini transaksi menggunakan cek. Kemudian untuk customer-nya ini kita pilih Fauzi Elektronik. Kita klik Fauzi Elektronik. Kita klik Fauzi Elektronik. Nah, untuk amount receipt-nya yaitu sebesar 294.250.000. Kemudian untuk payment methodnya ini kita isi menggunakan cek. Lalu kemudian memonya yaitu kita isi penerimaan piutang. Lalu untuk ID-nya ini kita biarkan seperti ini saja menggunakan otomatis. Kemudian tanggalnya itu tanggal 12 Desember. Selanjutnya yaitu di sini kita pilih amount applied sesuai dengan amount received, yakni kita pilih di baris kedua di sini. Nah, karena di sini juga ada keterangan bahwa pelunasan faktur F12.1 tertanggal 6 Desember. Jadi kita pilih pada baris kedua pada kolom amount applied-nya. Nah, kemudian di sini kita klik record. Nah, kemudian kita klik cancel untuk lanjut ke bukti transaksi nomor 13. Nah, dari bukti transaksi ini dapat kita ketahui bahwa PT Gesti Smart itu menjual sejumlah barang dagangannya kepada pelanggannya secara tunai. Nah, untuk merecord transaksi ini kita menggunakan modul sales, kemudian klik enter sales. Nah, kemudian untuk customernya kita buat kartu baru yaitu dengan klik new. Di sini kita buat kartu penjualan tunai, kemudian klik OK. Nah, di sini kita pilih penjualan tunai tadi. Nah, kemudian untuk termsnya ini di sini kita pilih COD karena di sini penjualannya itu secara tunai. Kita pilih COD, lalu klik OK.
Nah, untuk nomor invoice-nya yaitu buktinya kita tulis di sini KN01. KN01. Tanggalnya yaitu tanggal 13 Desember 2011. Nah, kemudian kita ke bagian ship. Di sini pada bagian ship ini kita masukkan jumlah penjualannya, yaitu untuk 365 TV ini sebanyak 7 unit. Kemudian untuk item numbernya yaitu 365 TV. Kemudian price-nya yaitu senilai 18 juta. Kemudian untuk totalnya 126 juta PPN. Lalu barang kedua yakni ada 8 unit AC P86 untuk harganya 22.500.000, totalnya 180 juta. Kemudian PPN sudah. Nah, lalu pada bagian pay today ini kita masukkan nominal penjualan yakni senilai 336.600.000. Nah, di sini cash sudah benar. Nah, lalu kita klik record. Nah, kita lihat jurnalnya. Nah, di sini ada transaksi yang baru saja kita masukkan. Nah, langsung saja kita menuju ke bukti transaksi selanjutnya, yaitu ada bukti transaksi nomor 14, yang mana bukti transaksi nomor 14 ini yaitu berupa bukti penerimaan kas dari Fauzi Elektronik, yang mana Fauzi Elektronik ini melunasi piutangnya yakni sebesar Rp316.800.000. Nah, untuk mencatat transaksi ini kita menggunakan modul sales, kemudian klik receive payment. Nah, pada bagian receive payment ini, yang pertama pada bagian deposito account ini sudah benar 100. Kemudian untuk customernya ini kita pilih Fauzi Elektronik. Nah, untuk amount receive-nya yaitu sebesar Rp316.800.000. Kemudian untuk payment metode-nya yaitu menggunakan cek. Lalu untuk ID-nya ini kita biarkan saja seperti ini. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 14 Desember 2011. Kemudian pada bagian ini kita klik amount applied, yang mana di sini amount receive dan juga amount applied sudah sama. Lalu untuk record kita klik record. Nah, kita coba lihat jurnalnya. Nah, di sini sudah ada pembayaran pelunasan piutang dari Fauzi Elektronik. Nah, sekarang kita lanjut ke bukti transaksi selanjutnya, yaitu bukti transaksi nomor 15. Untuk bukti transaksi nomor 15 ini yaitu pembayaran PPN. Nah, untuk transaksi ini kita menggunakan modul banking. Nah, karena kita menggunakan cek untuk membayarnya, kita klik spend money. Nah, kemudian pada bagian pay from account sudah benar cash in bank. Kemudian bagian check numbernya kita isikan nomor ceknya yaitu CP 12/005, enter. Kemudian tanggalnya tanggal transaksi tanggal 15 Desember 2011. Kemudian jumlahnya itu senilai Rp3.500.000.
Nah, kemudian untuk memonya ini kita isi pembayaran PPN bulan November. Pembayaran PPN bulan November. Nah, kemudian untuk akun yang terkait, ya ini karena PT Gestismart ini membayar PPN untuk bulan November, jadi akun yang terkait yaitu akun PPN Payable. Di sini kita cari akun PPN Payable. PPN Payable. Nah, kemudian untuk jumlahnya yakni debit 3 juta, jumlahnya yakni sebesar 3 juta, kredit 3.500.000. Nah, kemudian untuk merecord ini kita klik record. Nah, di sini tidak bisa karena kita belum membuat kartunya. Nah, di sini kita pilih kantor kas negara. Kemudian kita klik record. Selanjutnya kita ke transaksi nomor 16 yang mana di sini ada pembayaran dividen kepada Tuan Jundi. Nah, di sini kita menggunakan modul banking, menggunakan modul banking, kemudian menu spend money, lalu untuk card, untuk cek numbernya ini kita isi dengan CP12-006, tanggalnya yaitu tanggal 17 Desember 2011. Lalu untuk amountnya yaitu senilai Rp2.500.000. Kartunya kita isi dengan Tuan Jundi. Kita harus membuat kartu Tuan Jundi terlebih dahulu. Jika sudah membuat, kita klik kartu Tuan Jundi. Kemudian untuk akun yang terlibat, yakni ada akun hutang dividen atau dividen payable. Kita cari akun dividen payable. Kemudian amountnya yakni sejumlah Rp2.500.000. Kita klik record. Nah, kemudian kita klik jurnal untuk melihat jurnalnya. Nah, di sini sudah ada pembayaran dividen payable yang kepada Tuan Jundi. Nah, selanjutnya kita ke dokumen transaksi nomor 17. Nah, di sini ada faktur penjualan yang mana Gestismart menjual sejumlah barang kepada Rama Elektronik. Nah, untuk merecord transaksi ini kita menggunakan menu sales, tentu saja menggunakan modul sales. Kemudian kita klik enter sales. Nah, kemudian lalu di sini kita cari kartu dari Rama Elektronik. Nah, Rama Elektronik untuk teks inklusifnya jangan lupa dihilangkan tanda centang. Kemudian untuk termin pembayarannya kita isi N/30 sama seperti pada bukti transaksi. Kita klik OK. Nah, lalu untuk invoice-nya ini kita tulis F12.2, tanggalnya 18 Desember 2011, dengan ship untuk jumlah barang yang dijual yaitu 6 buah TV P365, kemudian dengan harga 19 juta, lalu jumlah 144 juta, lalu untuk barang kedua ada 4 unit AC 86P dengan harga 24 juta. Kemudian total nilainya yaitu jumlah totalnya 96 juta dengan total pembelian beserta PPN yakni 231 juta. Nah, kemudian kita klik record transaksi nomor 18. Bukti transaksi nomor 18 ini ada bukti pengeluaran kas. Nah, untuk mencatat transaksi ini kita menggunakan modul purchase, kemudian klik pay bills. Nah, di sini
Nama suppliernya kita isikan PT Sentosa dengan cek nomor CP 12/007 tanggal 18 Desember, kemudian amount jumlah senilai 343.200.000 rupiah. Nah, untuk memonya ya ini kita isikan pelunasan hutang. Nah, di sini ada beberapa saldo terkait hutang kepada PT Sentosa. Nah, di sini kita klik amount applied senilai amount yang tadi kita masukkan, karena di sini juga ada keterangan yaitu pelunasan faktur F05 tanggal 10 Desember 2011. Di sini kita klik amount applied di baris kedua. Nah, kemudian ya di sini sudah kita lihat sama ya untuk amount yang tadi kita masukkan dan juga amount applied. Nah, kemudian kita klik record, kita klik jurnal untuk melihatnya. Nah, di sini sudah ada pembayaran hutang senilai 343.200.000 rupiah. Selanjutnya kita ke bukti transaksi nomor 19. Nah, dari bukti transaksi ini dapat kita ketahui bahwa PT Gestismart menerima piutang yang telah dihapuskan sebelumnya itu sebesar 15 juta rupiah. Nah, terkait dengan transaksi ini kita menggunakan modul banking, kemudian klik menu receive money. Nah, di sini untuk payernya kita masukkan Miki Elektronik, kemudian dengan amount receive-nya sejumlah 9 juta rupiah. Kemudian payment methodnya yaitu menggunakan cek. Untuk ID-nya kita masukkan nomor ceknya JCP 11, kemudian tanggalnya itu tanggal 20 Desember 2011. Nah, penerimaan piutang tak tertagih yang telah dihapuskan. Kemudian pada bagian account ini kita pilih akun yang terkait. Akun yang terkait ya ini akun allowance for the full debt. Di sini kita pilih allowance for the full debt. Nah, untuk amountnya ini senilai 9 juta rupiah. Kemudian jangan lupa untuk teks inklusif ini kita hilangkan centangnya, lalu kita klik record. Nah, selanjutnya kita klik jurnal untuk melihat. Nah, di sini ada cash in bank debit senilai 9 juta, kemudian allowance for the full kredit senilai 9 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita ke bukti transaksi nomor 20. Nah, di sini ada bukti transaksi nomor 20 terkait mengenai faktur yang mana PT Gestismart membeli sejumlah barang dari PT Bumi Pertiwi. Terkait dengan transaksi ini kita menggunakan account modul purchase. Klik purchase, kemudian klik enter purchase. Nah, di sini kita isi suppliernya PT Bumi Pertiwi. Nah, kemudian untuk tanda checklistnya pastikan dihilangkan. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 22 Desember dengan nomor faktur A17. Lalu untuk bilnya yakni 13, kuantitinya 13 unit, barang TV 365,
365 TB, kemudian price-nya yaitu 14.500.000, lalu totalnya 188.500.000. Kemudian ke barang selanjutnya yaitu ada 15 unit AC P86 dengan harga 18.500.000 dengan total 277.500.000 rupiah. Nah, kemudian sebelumnya kita perlu mengubah termsnya terlebih dahulu menjadi N/30. Balance due-nya kita ubah menjadi 30. Oke. Nah, kemudian kita klik record, kita klik no saja. Nah, kemudian kita klik jurnal untuk melihat yang tadi kita masukkan. Nah, di sini sudah ada pembelian sejumlah barang dagangan dari kepada PT Bumi Pertiwi. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke bukti transaksi nomor 21. Nah, di sini di bukti transaksi nomor 21 ada bukti pengeluaran kas, yang mana PT Gestismart melunasi hutangnya pada PT CV Makmur Jaya. Nah, langsung saja terkait dengan bukti transaksi ini kita menggunakan modul purchase, kemudian klik pay bills karena kita akan membayar tagihan utang kita. Nah, di sini untuk suppliernya kita isikan CV Makmur Jaya. Kemudian untuk check numbernya kita isikan CP 12/008, tanggalnya yaitu tanggal 23 bulan 12 2011 dengan jumlah 214.500.000 rupiah. Nah, di sini kita tulis pelunasan hutang. Nah, untuk di kolom ini pada kolom amount applied kita klik. Nah, pastikan amountnya sudah cocok dengan amount yang tadi kita masukkan. Nah, kemudian kita klik record. Selanjutnya kita ke bukti transaksi nomor 22. Nah, dari bukti transaksi nomor 22 ini dapat kita ketahui ada transaksi penerimaan piutang dari Anggun Elektronik. Nah, terkait akun ini kita akan menggunakan modul sales, kemudian klik menu receive payment. Nah, pada kolom customer ini kita cari card dari Anggun Elektronik. Kemudian untuk amount receive-nya yaitu senilai 178.200.000 rupiah dengan payment method menggunakan cek. Lalu untuk memonya kita tulis pelunasan piutang. Nah, untuk ID-nya ini kita tulis ceknya PC 212. Kemudian untuk tanggalnya yakni tanggal 25 Desember 2011. Nah, untuk pada bagian amount applied kita klik. Nah, pastikan sudah seimbang antara amount applied dengan amount receive yang tadi kita masukkan. Nah, kemudian kita klik record. Nah, kita cek dengan menggunakan menu jurnal. Nah, di sini sudah ada transaksi yang baru saja kita masukkan. Nah, kemudian kita ke bukti transaksi selanjutnya. Nah, ini adalah bukti transaksi nomor 1 terkait dengan jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada bukti memorial
dari Sevri kepada teknisi akuntansi yang mana telah diterima rekening koran dari Bank Mega yang menunjukkan bahwa interest revenue, saldo interest revenue pendapatan bunga ini sebesar 6.500.000 dengan beban administrasi bank senilai Rp230.000. Nah, terkait akun ini kita akan menggunakan modul banking dan juga kemudian menggunakan menu reconcile account untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, kita klik reconcile account. Nah, di sini pada account ini kita pilih cash in bank. Kemudian untuk bank statement date ini kita isikan tanggal 31 Desember 2011. Kemudian kita klik enter. Nah, lalu selanjutnya kita mengklik menu action di sebelah kiri bawah ini. Kita klik menu action, lalu klik bank entry. Nah, pada bagian amount di service charge ini kita masukkan nominal biaya administrasi bank senilai Rp230.000. Kemudian tanggalnya sesuai tanggal 31 Desember 2011. Kemudian untuk expense account, akun terkait yaitu kita pilih akun bank service charge. Kemudian untuk memonya kita masukkan pembayaran biaya administrasi bank. Lalu pada bagian interest earn atau pendapatan bunga, di sini kita isikan nominal sebesar pendapatan bunga pada bukti memo yaitu 6.500.000. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 31. Untuk income account terkait dengan interest earn ini kita hubungkan dengan akun interest revenue. Kita klik interest revenue. Ini kita isikan pendapatan jasa giro bank. Lalu kita klik record. Nah, di sini kita sudah selesai memasukkan jurnal penyesuaian terkait dengan rekonsiliasi bank yang mana terdapat pembayaran biaya administrasi dan juga penerimaan pendapatan jasa giro bank. Kemudian kita klik reconcile. Klik reconcile. Nah, lalu kita menuju ke bukti transaksi penyesuaian selanjutnya. Di sini ada bukti transaksi, bukti memorial terkait dengan penyesuaian persediaan store supplies, kemudian beban sewa toko, beban asuransi dan juga cadangan kerugian piutang. Nah, terkait dengan data penyesuaian yang pertama yaitu persediaan akhir store supplies, kita menggunakan modul account. Kita klik modul account, kemudian klik record journal entry. Nah, di sini untuk tanggalnya kita isikan tanggal 31 Desember 2011. Kemudian memo kita isikan penyesuaian persediaan. Persediaan perlengkapan toko. Nah, kemudian untuk akunnya, akun yang terkait yaitu akun store supplies expense, beban perlengkapan toko. Di sini kita cari beban perlengkapan toko. Kemudian nilainya di sini di bukti memorial dinyatakan bahwa persediaan akhir store supplies dinilai sebesar Rp3.750.000. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu berapa persediaan store supplies ini sebelumnya. Nah,
Untuk melihatnya kita bisa menggunakan menu account list, kemudian kita pilih account. Nah, di sini pada akun store supplies balance-nya, saldonya yaitu senilai Rp10.400.000. Nah, Rp10.400.000 ini dikurangi dengan Rp3.750.000. Nah, sisanya itu dihitung sudah menjadi beban. Nah, hasilnya yaitu sebesar Rp6.650.000. Jadi dari Rp10.400.000 dikurangi Rp3.750.000 yang sudah menjadi beban itu sebesar Rp6.650.000. Kemudian untuk akun kreditnya, yakni terkait dengan akun store supplies, kredit pada akun store supplies. Nah, kemudian kita klik record. Selanjutnya kita ke penyesuaian beban sewa toko. Untuk penyesuaian beban sewa toko ini, memonya kita masukkan penyesuaian. Kemudian untuk akun yang terkait yaitu akun rent expense, beban sewa toko. Kita cari akun rent expense. Ini rent expense. Untuk nilainya yakni beban sewa toko bulan Desember senilai yang sudah menjadi beban senilai Rp2.500.000. Kita tulis Rp2.500.000. Untuk akun terkait selanjutnya ada akun prepaid rent. Nah, di sini kita pilih prepaid rent, dikredit sebesar Rp2.500.000. Nah, kemudian kita klik record. Untuk jurnal selanjutnya yaitu jurnal beban asuransi, penyesuaian beban asuransi dan beban asuransi. Untuk akun yang terkait yaitu akun insurance expense. Dengan nominal yang sudah menjadi beban yaitu sebesar Rp1.250.000. Kemudian akun dikreditkan pada akun prepaid insurance. Nah, kredit, lalu kita klik record. Nah, untuk jurnal selanjutnya yaitu untuk cadangan kerugian piutang. Nah, kita tuliskan memonya terlebih dahulu, penyesuaian cadangan kerugian piutang. Nah, untuk akun yang terkait yaitu terkait akun bad debt expense. Kita pilih akun bad debt expense. Kemudian untuk nilainya yaitu sebesar 5% dari saldo piutang per 31 Desember 2011. Nah, kita lihat terlebih dahulu saldo akun piutang. Kita ke tab list, kemudian klik account. Nah, di sini untuk saldo akun piutang yakni sebesar Rp331.800.000. Nah, Rp331.800.000 ini kita kalikan 5%. Untuk mengetahui cadangan kerugian piutangnya yakni sebesar Rp18.590.000. Kita ketikkan Rp18.590.000. Kemudian untuk akun kreditnya yaitu ada akun cadangan kerugian piutang. Di sini kita cari allowance for doubtful debt.
Nah, untuk kreditnya senilai Rp18.590.000. Kemudian kita klik OK, kita klik record. Nah, kita masuk ke bukti transaksi penyesuaian selanjutnya. Selanjutnya ada bukti memorial untuk penyusutan utang gaji dan juga utang beban listrik dan telepon. Nah, terkait jurnal ini, yang pertama kita buat akun untuk penyesuaian peralatan. Kita tuliskan memonya, penyesuaian peralatan. Untuk penyusutan peralatan ini bulan Desember yaitu senilai Rp1.250.000. Jadi ini berhubungan dengan akun beban depresiasi atau beban penyusutan. Di sini kita cari akun beban depresiasi dengan nominal Rp1.250.000. Kemudian akun yang terkait yaitu akumulasi depresiasi peralatan, akumulasi depresiasi peralatannya. Oke. Nah, senilai Rp1.250.000, kemudian kita klik record. Kita lanjut ke penyesuaian selanjutnya, data yaitu penyesuaian gaji. Gaji bulan Desember sebesar Rp3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari 2012. Nah, ini terkait dengan utang gaji. Nah, untuk memonya kita tulis penyesuaian beban gaji. Kemudian akun yang terkait, untuk debitnya ada akun beban gaji, wages and salaries. Debitnya yaitu senilai Rp3.500.000. Lalu untuk akun yang terletak di kredit ini ada akun utang beban, expense payable. Nah, untuk akun expense payable kredit senilai Rp3.500.000. Kemudian kita klik record. Untuk selanjutnya ada penyesuaian beban listrik dan telepon. Nah, untuk akun yang terkait yaitu tentu saja ada akun beban listrik dan telepon and electricity expense. Lalu untuk dengan jumlah debit senilai Rp2.500.000. Enter. Kemudian akun selanjutnya terkait akun expense payable, utang beban. Nah, senilai Rp2.500.000, klik record. Nah, kita ke bukti transaksi penyesuaian selanjutnya. Nah, di sini ada bukti memorial terkait pencatatan PPN income, di mana pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup. Kemudian hitung pajak pembebasan badan. Nah, langsung saja kita lakukan pencatatan penyesuaian PPN-nya. Untuk akun yang terkait yaitu tentu saja terkait dengan akun PPN outcome dan juga PPN income. Untuk PPN outcome, kita klik PPN outcome dengan debit dengan nominal. Kita lihat dulu saldo akun PPN outcome. Nah,
kita klik menulis, kemudian klik account. Untuk PPN outcome ini ada saldo senilai Rp78.350.000, 78.350. Di sini kita masukkan 78.350. Kemudian akun selanjutnya yaitu akun di kredit. Akun ini yaitu akun PPN income. PPN income. Untuk PPN income-nya ini senilai, kita lihat terlebih dahulu akun PPN income. Nah, untuk akun PPN income ini senilai 77.800. 77.800. Selanjutnya ada akun PPN payable. Nah, untuk akun PPN payable di sini yaitu senilai Rp550.000. Nah, kemudian kita klik record. Nah, kita lihat terlebih dahulu jurnalnya. Nah, di sini tadi ada penyesuaian PPN yang sudah kita masukkan, di mana akun PPN ini ditutup ke akun PPN payable seperti itu. Nah, kita lanjutkan prosesnya terkait dengan penyesuaian yang terakhir. Kita input dulu penyesuaian PPH. Nah, untuk akun yang terkait pada penyesuaian ini yaitu yang pertama ada income tax expense. Income tax expense dengan nilai, nah untuk penghitungannya yaitu 25% dari tarif PPh badan ini dikalikan laba fiskal. Nah, untuk laba fiskalnya net profit kita lihat pada melalui tab report, kemudian index to report, lalu kita pilih profit and loss accrual, display. Nah, ini adalah pro net profit dari PT Gestismart. Jadi 93.637.000 ini dikalikan 25%. Nah, hasilnya yaitu sebesar Rp23.409.311. Rp23.409.311. Nah, selanjutnya terkait dengan akun prepaid tax. Di sini kita cari dulu akun prepaid tax. Nah, untuk akun prepaid tax ini nominalnya bisa kita lihat pada account list. Nah, untuk prepaid tax yaitu senilai Rp15 juta. Nah, Rp15 juta ini kita masukkan pada bagian kredit, di sebelah kredit. Kemudian untuk akun terkait selanjutnya yaitu akun income tax payable atau utang PPh. Nah, untuk akun income tax payable ini di sebelah kredit senilai selisih dari 23 juta. Hasil penghitungan PPh badan tadi dikurangi dengan prepaid tax. Nah, kemudian kita klik record. Itulah cara menginput transaksi perusahaan dagang PT Gestismart pada Mayop Accounting. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.